Dalam perjalanan hidup, manusia terus bergerak bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis, sosial, dan intelektual. Sejak bayi membuka mata untuk pertama kalinya hingga menatap cakrawala impian di masa dewasa, ada satu pertanyaan mendasar yang tak henti-hentinya berbisik dalam benak. Siapakah aku dan kemanakah aku menuju? Maka jawabannya adalah pengembangan diri. Namun seringkali konsep ini terasa abstrak, bahkan terkesan klise ketika mendengar saran-saran seperti keluarlah dari zona nyaman atau jadilah versi terbaik dirimu dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya mekanisme di balik pertumbuhan pribadi itu sendiri? Adakah landasan ilmiah yang bisa menjelaskan mengapa manusia berkembang dan bagaimana cara melakukannya agar lebih efektif? Kita mulai dari yang paling dasar, yakni diri yang dapat berkembang atau pribadi yang dapat berkembang. Secara psikologis, perkembangan diri berakar pada konsep self-concept atau konsep diri itu sendiri. Carl Rogers, seorang psikolog humanistik, menyebutkan bahwa manusia memiliki actual self atau diri yang sesungguhnya dan ideal self atau diri yang diinginkan. Perkembangan diri terjadi ketika jarak antara keduanya semakin kecil, bukan dengan membayangkan kesempurnaan, tetapi justru memahami kekuatan dan keterbatasan diri sendiri. Pendekatan psikologis kognitif juga menambahkan dimensi lain. Perubahan diri berkaitan erat dengan growth mindset, istilah yang dikenalkan oleh Carol Dweck. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kecerdasan dan kemampuan mereka itu statis, sedangkan mereka yang memiliki kecenderungan growth mindset melihat keterampilan sebagai sesuatu yang bisa dikembangkan melalui usaha dan strategi yang tepat. Maka langkah awal pengembangan diri bukanlah menjadi hebat seketika, tetapi menyadari bahwa diri ini memiliki potensi untuk berkembang serta prosesnya itu berkelanjutan. Lantas, mengapa kita perlu bertumbuh? Dari sudut pandang evolusi, mungkin manusia adalah spesies yang terus beradaptasi dalam lingkungan yang berubah. Hanya mereka yang mampu belajar dan berkembang yang akan bertahan. Ini syarat akan teori evolusi. Abraham Maslow menyusun hierarki kebutuhan manusia itu dengan puncaknya adalah self-actualization, keinginan untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Namun, pertumbuhan diri bukan hanya tentang mencapai puncak tangga Maslow, melainkan juga tentang bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan lebih bermakna dan berdampak. Penelitian dalam bidang psikologi positif menunjukkan bahwa individu yang aktif mengembangkan dirinya itu cenderung lebih bahagia. Misalnya gini, Martin Seligman dalam teorinya tentang well-being menjelaskan bahwa kebahagiaan tidak hanya berasal dari kesenangan sesaat atau pleasure, tetapi juga dari pencapaian, accomplishment. Dia mengatakan begitu. Hubungan sosial yang kuat atau positive relationship dan keterlibatan mendalam pada suatu aktivitas, engagement, ini adalah hasil dari upaya pengembangan diri yang terus-menerus, kontinuitas, sehingga muncul gerak istiqomah dalam pendekatan yang lebih batiniah atau ruhaniyah, kira-kira begitu.
Nah, dengan kata lain, dari teori menuju aksi itu adalah merubah langkah kecil menjadi sangat berdampak. Jadi, bagaimana mempraktikkan pengembangan diri secara nyata? Salah satu pendekatan yang menarik adalah teori Kaizen, filosofi Jepang tentang perbaikan kecil yang berkelanjutan. Daripada mencoba berubah secara drastis dalam semalam yang seringkali berujung pada kegagalan, Kaizen menekankan pada peningkatan bertahap, satu langkah kecil dalam satu waktu. Karena langkah yang panjang, langkah yang berkilo-kilo bahkan bermil-mil itu dimulai dari satu langkah kecil, bukan langsung panjang, langsung sekali langkah bisa sampai 1 kilometer, tidak. Contohnya misalnya gini, seorang yang ingin meningkatkan keterampilan menulis tidak perlu langsung menargetkan menulis 1000 kata per hari. Sebagai gantinya, ia bisa memulai dengan 100 kata sehari, 8 paragraf misalnya, lalu meningkatkan secara perlahan. Nah, pendekatan ini juga relevan dalam bentuk kebiasaan lain seperti membaca, berolahraga, atau membangun koneksi sosial. Selain itu, dalam konteks neurologi atau ilmu saraf menunjukkan bahwa kebiasaan tersebut melalui jalur saraf yang diperkuat oleh repetisi, pengulangan, pembiasaan. Nah, apa saja yang dilakukan secara diulang-ulang atau dibiasakan ini memicu terjadinya pengembangan, terjadinya perubahan, yang itu adalah bagian dari proses. Kira-kira repetisi itu begitu. Semakin sering kita melakukan suatu tindakan, semakin kuat koneksi neuralnya, dan semakin otomatis kebiasaan itu menjadi bagian dari diri kita. Oleh karena itu, konsistensi itu lebih penting daripada intensitas. Jelas, istiqomah itu lebih penting daripada bekerja sangat keras, tetapi hanya saat itu saja. Ya, proses itu adalah pertumbuhan sebagai perjalanan, bukan tujuan. Prosesnya kira-kira begitu. Jadi pengembangan itu lahir dari proses, bukan sebagai bentuk dari tujuan. Dalam proses pengembangan diri tidak ada garis finish yang absolut, karena setiap individu memiliki ritme dan jalannya sendiri. Yang terpenting itu bukanlah seberapa cepat kita berkembang, melainkan bagaimana kita terus bergerak maju setapak demi setapak. Entah itu ilmu psikologi, evolusi, ataupun neurologi, kadang-kadang memberikan kita pemahaman bahwa manusia memang didesain untuk bertumbuh. Namun bagaimana kita menjalani pertumbuhan itu yang kemudian menjadi pilihan kita sendiri, menjadi keputusan atau kebijakan kita untuk melakukan atas pilihan kita mau bertumbuh atau tidak. Nah, apakah kita memilih untuk pasif atau stagnan, atau aktif menggali potensi yang tersembunyi, itu kembali lagi kepada pilihan kita. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu adalah bagaimana tindakan kita atau kesadaran kita hari ini. Itulah yang kemudian menjadi salah satu bentuk dari pentingnya mengenali diri, menemukan diri, kemudian mengembangkan potensi.